Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat di sana dan selalu murah rezeki. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang judulnya ilustrasi deskriptif. Deskriptif, ya- yaitu terkait dengan gambar ilustrasi, pengertian gambar ilustrasi adalah karya seni dua dimensi yang dirancang untuk membantu pemahaman gambar ilustrasi. Sering digunakan dalam buku, majalah, poster, iklan, dan media lainnya untuk menyampaikan pesan visual. Gambar ilustrasi memiliki karakteristik yang khas seperti gaya seni yang unik, menggunakan warna yang menarik, komposisi yang baik, dan fokus pada elemen penting yang ingin disampaikan. Tujuan gambar ilustrasi untuk memperjelas memperindah, saya ulangi, untuk memperjelas, memperindah, atau menghidupkan konsep atau cerita yang diwakili. Gambar ilustrasi dapat dibuat secara tradisional dengan menggunakan media seperti pensil, tinta, atau cat air maupun secara digital dengan menggunakan perangkat lunak desain grafis. Fungsi gambar ilustrasi memiliki fungsi mempercantik tampilan. Dua, digunakan untuk menguraikan isi artikel atau cerita yang disampaikan seperti dalam buku, komik, atau novel grafis. Tiga, sebagai sarana untuk mempresentasikan pengalaman dari peristiwa yang dirasa dalam bentuk visual. Empat, membuat deskripsi atau menjelaskan item lebih mudah dipahami, guna menarik perhatian seseorang melihatnya, di mana sebuah buku atau majalah yang disisipkan gambar ilustrasi lebih banyak membuat orang tertarik untuk mengetahui isi buku. Fungsi gambar ilustrasi menurut Arifin dan Kusrianto antara lain: A. Fungsi deskriptif, B. Fungsi kuantitatif, C. Fungsi ekspresif, D. Fungsi struktural. Fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif berarti bahwa gambar ilustrasi menggantikan penjelasan verbal tertulis atau berbasis teks. Ilustrasi yang hidup ini memudahkan dan mempercepat seseorang untuk memahami sebuah tulisan secara menyenangkan. Fungsi gambar ilustrasi
Ya. Kemudian fungsi kuantitatif. Fungsi kuantitatif berfungsi gambar ilustrasi yang mengurai dan data statistik seperti bagan, grafik, tabel, dan foto, serta memudahkan seseorang untuk membaca dan mengolah data kuantitatif yang diperoleh dari pengamatan, survei, eksperimen, maupun berbagai macam penelitian. Fungsi ekspresif berarti bahwa ilustrasi dalam gambar membantu teks untuk mengekspresikan emosi, situasi, atau konsep yang abstrak atau sulit dipahami, menjadikannya lebih terarah, berani, dan konkret. Contoh fungsi ekspresi adalah ekspresi seperti kebahagiaan, kemarahan, dan kesedihan. Fungsi struktural. Fungsi struktural dari gambar ilustrasi adalah untuk memberikan rincian bagian dari suatu objek atau sesuatu yang lain. Dalam hal ini mungkin tidak mudah untuk menjelaskan karena rincian sistem atau proses dan mudah untuk dipahami dan dianalisis. Unsur gambar ilustrasi. Unsur manusia, 2 unsur hewan, 3 unsur tanaman, 4 unsur objek lain. Jenis gambar ilustrasi. A. Komik. Komik berasal dari kata komik yang berarti lucu atau jenaka. Di dalam penyajiannya, komik terdiri dari rangkaian gambar yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan mengandung suatu cerita atau disebut komik strip. B. Cover. Cover berarti kulit atau sampul pada majalah atau buku. Gambar pada cover memuat atau mewakili buku atau majalah. C. Ilustrasi karya sastra. Cerita pendek atau cerita bergambar akan tampak menarik apabila terdapat gambar ilustrasinya. Selain itu, ilustrasi membuat orang tertarik untuk membacanya. Corak gambar ilustrasi antara lain sebagai berikut: realistis, karikatur, kartun, dan terakhir gambar dekoratif. Langkah membuat gambar ilustrasi. 1. Menentukan tema gambar. 2. Menentukan jenis ilustrasi. 3. Menentukan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan objek gambar. 4. Menggambar sketsa global. 5. Melakukan finishing. Program pembuatan karya ilustrasi deskriptif sebagai berikut.
A. Pendahuluan, B. Tema, C. Tujuan, D. Model atau bentuk objek karya, ilustrasi deskriptif. E. Jadwal pembuatan. F. Susunan anggota kelompok. Berikut yang D. Publikasi adalah pembagian atau mengumumkan karya seni atau karya kreatif pada khalayak atau masyarakat luas. Kegiatan publik berupa rancangan publikasi seni, pelaksanaan dan evaluasi publikasi seni rupa. A. Sebagai media penyampaian ide dan pesan karya. B. Ini yang maksud fungsi publikasi karya seni rupa. Saya ulangi. A. Sebagai media penyampaian ide dan pesan karya. B. Sebagai media penyebaran pengetahuan. C. Sebagai media penggerak sosial dan kemanusiaan. D. Sebagai media penjualan karya atau komersial. E. Sebagai media hiburan. Jenis publikasi karya seni rupa. A. Format luar jaringan atau luring, menyajikan karya seni rupa secara langsung pada publik di tempat dan di ruang pertemuan yang sudah dikondisikan. B. Format di dalam jaringan atau daring, menyajikan karya seni melalui media internet. Nah, berikut poster adalah media publikasi terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster ini umumnya ditempelkan di dinding atau permukaan yang relatif datar di tempat-tempat umum agar ramai. Tempat-tempat yang umum ramai agar informasi dan pesan yang ada di dalam poster tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Ada dua cara membuat poster. Satu, poster digital bagian konsep. Dua, poster digital bagian desain. Cara membuat poster bagian desain. Pertama, menentukan topik dan tujuan. Dua, membuat kalimat singkat dan sifatnya sugestif. Tiga, menyiapkan gambar dan mewakili. Yang maksudnya menyiapkan gambar yang mewakili. Cara membuat poster dengan Canva yaitu sebagai berikut. Satu, siapkan koneksi internet yang stabil pada perangkat yang ada yang akan digunakan untuk membuat poster digital. Dua, buka www.canva.com untuk memulai pada browser favorit. Tiga, lakukan login atau sign up. 4, masuk dan pilih jenis desain poster. 5, pada halaman ini
sudah tersedia banyak template atau saya ulangi, 5. Pada halaman ini sudah tersedia banyak tempat unik berbentuk layout untuk desain poster digital. 6. Guna memudahkan pilihan 6. Guna memudahkan pilih sesuai kategori poster digital yang akan dibuat. 7. Lakukan perbaikan atau pengeditan dengan gambar yang ada atau gambar yang sudah disediakan sendiri. 8. Perbaiki font, ukuran, filter, dan perpindahan yang lain. 9. Simpan dan bisa lakukan pencetakan. Demikian materi berkenaan dengan publikasi, ya. Saya ulang. Tugas dengan berkenaan dengan ilustrasi deskriptif, ya. Dan untuk berikutnya tugas pada pertemuan kedua ini, silakan buka link yang tertera di layar ini. Yang tertera di layar ini, dan kiranya sementara di sini dulu, dan saya harapkan kamu menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu